Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam video Ana Purnomo dalam pola hidup sehat. Kali ini saya akan membuat jus untuk membersihkan usus besar. Ini bahan-bahannya terdiri dari 1 mangkok nanas, 1 mangkok ketimun, dan ada juga jahe. Nah, kenapa kita harus membersihkan usus? Karena kan kita tanpa sadar kita tuh menyampah, yaitu banyak makan makanan yang berat, gluten, goreng-gorengan, juga kita kebanyakan gula, ya. Tanpa kita sadari kita makan atau minum yang banyak mengandung glikemik. Nah, di situ akan terjadi di usus itu, jadi hormon dan enzimnya tidak bisa, dia ditekan oleh toksin-toksin, racun-racun itu, sehingga dia tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak. Terus penumpukan toksin-toksin itu mengakibatkan terjadilah penumpukan berbagai macam sampah yang ada di dalam usus, kemudian terjadilah kita seperti sebah, GERD, terus juga pencernaan kita nggak enak, terus kita juga mengalami metabolisme yang sulit sehingga pencernaan kita tidak dapat menyerap nutrisinya. Karena tidak dapat menyerap nutrisinya, otomatis kebuang begitu saja. Dan yang menyebabkan obesitas adalah kelebihan dari lemak di dalam tubuh, juga termasuk gula. Jadi dia tidak bisa mencerna dengan baik. Akibatnya metabolisme tidak berjalan dengan lancar. Oleh itu sebabnya kita membutuhkan usus kita dibersihkan untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Gimana dengan yang sudah terkena kanker? Nah, yang sudah kena kanker itu memang harus rajin minum jus. Minimal sehari 3 liter. Tetapi kalau yang badannya masih belum terkena kanker atau masih sehat, boleh kita sehari minum sekali aja. Tidak ada, umpama dia ingin 1 gelas sehari, ya silakan. Tetapi usahakan seminggu itu minimal untuk yang orang sehat itu 3 kali minum jus untuk membersihkan usus dan tubuh kita. Karena tubuh kita kalau tidak dibersihkan, tidak didetoks supaya racun-racun di dalam tubuh kita keluar, nah terjadilah penumpukan. Sekarang tidak ada gejala, nanti setelah lama-lama makin menumpuk, akhirnya timbullah berbagai macam penyakit. Contohnya aja termasuk gula. Penyakit gula itu kan karena juga tumpukan di dalam racun-racun di dalam pencernaan kita. Juga termasuk penyakit-penyakit autoimun, termasuk penyakit kanker. Dan kalau kita rajin minum jus, ya, yang sulit mendapatkan keturunan, bisa diatasi dengan ini karena diperbaiki seluruh tubuhnya. Lain itu juga, kita kan wajib makan sayuran. Sayuran alami ya, bukan sayuran yang diolah. Karena apa? Sayuran yang diolah itu biasanya karena dipanaskan, pada proses pemanasan nutrisinya akan hilang, terutama vitamin A, vitamin C itu mudah hilang kan. Jadi kita dapat dari mana vitaminnya? Vitamin A, vitamin C itu bagus banget untuk menangkal virus, bakteri. Nah kalau hilang, kita dapat dari mana? Kita mudahlah mendapat penyakit, mudah kena virus, kena bakteri. Itu gunanya kita minum jus. Karena kebanyakan anak-anak susah untuk makan sayuran dan buah. Salah satunya gimana? Kita buat jus. Disinilah peran dari orang tua untuk gimana caranya anak-anak supaya menyukai jus dan buah. Kita cara memvariasikannya dengan cara yang pertama ya. Kalau mau buat jus itu intinya di mana? Pertama harus ada nanas. Kalau nanas nggak ada, ganti apel. Kalau nggak ada apel, pakai jeruk. Itu membuat jus kita terasa lebih nikmat, lebih segar loh. Yuk kita mulai lagi dengan jus pembersih kolon atau pembersih usus besar. Ayo.
takut, langsung kita mulai.
Detox usus saya beri Chia karena chia itu mengandung fiber, jadi bagus banget untuk pencernaan. Dan juga jus ini bagus untuk eh, bakteri yang ada di dalam usus semakin meningkat. Jadi kita dibersihkan, dibenerin usus kita yang sudah banyak dengan kotoran-kotoran dari makanan-makanan, kebanyakan gula, kebanyakan tepung-tepung gluten, terus kebanyakan makan protein hewani. Akhirnya kan perut kita menjadi berat ya, nggak mau metabolisme juga menjadi turun. Jadi kita semakin obesitas kan. Jadi kita aduk ya, biar tercampur caisidnya ya. Jadi caisidnya itu gunanya untuk fiber di dalam tubuh kita. Jadi usus itu menyerap racun-racun yang ada di dalam usus. Nah, seperti ini. Jadilah menarik kan? Pasti anak-anak ini suka karena apa? Rasanya manis, juga rasanya menarik, ada caisidnya. Tetapi untuk anak-anak sebaiknya dibatasi ya, karena ini juga akan mengalami namanya kita seperti diare. Tetapi bukan diare ya. Kalau diare kan benar-benar kerasa sakit atau gimana? Enggak. Dengan minum jus bersih usus ini, kalau kita rutin mengkonsumsi jus ini, minimal sehari 2 liter, kita lancar ke belakangnya, lancar jaya, pokoknya ke belakang tuh lancar jaya. Tapi kita juga harus tahu bahwa nanti kita akan ke belakang itu sebanyak, biasanya rata-rata yang di grup saya tuh 4 kali sehari. Dibersihkan, benar-benar dibersihkan. Setelah itu besoknya juga nggak apa-apa, hanya hari itu saat paling lama tuh mengalami seperti diare itu 1-2 hari lah. Setelah itu biasa normal. Karena kita sedang mendetok semua yang ada kotoran di usus ya. Jadi semua dikeluarkan, jadi otomatis kita ke belakang terus. Tetapi itu bukan suatu penyakit. Tenang aja, tidak suatu penyakit. Tetapi kalau udah 5 hari, 7 hari, 8 hari, itu udah namanya penyakit. Tapi kalau ini paling lama 3 hari deh. 3 hari udah sembuh. Udah gitu kita nggak kerasa sakit, nggak kerasa lemes. Karena itu untuk supaya tidak terjadi dehidrasi, kita banyaklah minum air putih juga. Sebenarnya juga tadi ada ketimun itu untuk dehidrasi loh. Karena ketimun itu bagus banget mineralnya ya, terutama pada nanas juga mengandung bromelain yang bagus untuk penyerapan kotoran yang ada di usus. Jadi semua toksin-toksin yang ada di usus itu diserap kemudian dibuang. Jadi itulah gunanya bromelain yang ada di nanas dan juga chia dan juga untuk mengatur kadar air di dalam tubuh kita yaitu dengan ketimun. Ketimun juga mengandung vitamin E yang bagus untuk kulit dan menambah muka kita tambah glowing, juga kita tambah muda. Percayalah. Ayo kita mulai kapan lagi? Jangan ditunda. Ayo kita mulai hidup sehat. Nah, siapapun yang memang tertarik dengan channel ini, mohon di-sharekan. Dan ada yang minta request, bisa ditulis di komen. Jadi saya akan membaca komen-komen yang masuk request apa, yang harus saya buat untuk buat apa jus besok. Sebaiknya di kolom komentar. Tinggalkanlah pesan di kolom komentar sehingga saya membaca dan saya akan buat tutorial di hari berikutnya. Oke, kawan-kawan semua, kita sama-sama berjuang, sama-sama kita mendapatkan kulit yang alami, muka yang segar, dan terbentuklah manusia Indonesia yang sehat dan kuat melawan pandemi sekarang ini. Oke, akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.